Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pertama, perkenalan diri dulu. Nama saya Widyo. Saya diberi tugas untuk mengajar front office untuk kelas 11. Saya masih aktif di hotel. Dan semoga apa yang saat ini saya kerjakan di hotel, yang saya aplikasikan di hotel, bisa saya bagikan kepada siswa-siswa SMK Makarya 2, sehingga apa yang kita pelajari di panduan belajar dengan apa yang saya kerjakan di hotel bisa saling melengkapi gitu. Untuk pelajaran jarak jauh kali ini memang kita dihadapkan pada situasi yang agak sulit ya, karena belajar dengan tatap muka saja itu masih banyak celah-celah yang dimana kita harus berusaha untuk menutupi supaya kita dapat mempelajari dengan baik. Nah, di situasi dengan masa pandemi ini, pelajaran jarak jauh menurut survei itu dari para siswa itu menyampaikan memang kurang efektif sebetulnya ya. Namun demikian kita harus menyikapi tersebut dengan baik. Bagaimana supaya juga situasi ini kita masih bisa tetap belajar, kemudian wabah ini juga segera berlalu. Nah, kita tetap akan berusaha seefektif mungkin pelajaran jarak jauh ini. Saya sebelumnya sudah berkoordinasi juga dengan rekan-rekan guru yang sudah mengajar bagaimana cara mengajar jarak jauh. Saya memang pernah memiliki pengalaman mengajar dulunya di salah satu SMK itu, tapi situasinya tidak seperti sekarang ini gitu. Pelajaran jarak jauh waktu itu masih tatap muka. Nah, di pelajaran jarak jauh ada rekan guru yang menyampaikan bisa melalui tulisan Pak, yaitu Bapak membuat blog, kemudian menyampaikan materinya di situ, nanti siswa akan membaca blog tersebut itu. Namun saya paham kalau rata-rata orang Indonesia itu tidak suka membaca. Nah, kemudian ada beberapa sekolah juga yang menggunakan aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom itu ada kelemahannya juga. Kalau tidak salah maksimal yang bisa join itu 50 siswa. Nah, sedangkan kita sekarang belajarnya kan bukan satu kelas yang isinya 40 orang, tapi ini satu kelas yang bisa 150 orang. Nah, ini akan menjadi kendala juga kalau lebih dari 50 orang tidak bisa join semuanya. Yang kedua, aplikasi tersebut juga siswa harus memiliki kuota ya, atau memiliki sarana yang mendukung juga. Dan kalau misalnya pada saat itu kita pas tidak punya kuota, nggak bisa akses, kita ketinggalan materi. Maka saya coba dengan menyampaikan materi secara direkam. Ya, maksud saya siswa bisa belajar dengan melihat rekaman ini. Kemudian nanti kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui WhatsApp ke saya, nanti akan saya jawab. Kemudian kalau misalnya pada saat
rentang waktunya tersebut atau rentang belajar misalnya setengah 9 sampai jam 9. Nah, dan pada saat itu belum selesai atau belum jelas, bisa diulang lagi untuk di setel rekamannya di rumah nantinya. Maksud saya di luar jam pelajaran. Jadi bisa diulang kembali. Nah, kita akan sepakat dulu. Kita belajar front office sesuai buku paket yang telah dibagikan ini. Buku paketnya tentunya semua sudah dapat. Nah, karena apa? Hotel pada saat ini saya kasih untuk pertemuan pertama ini kita kasih gambaran umum dulu bahwa hotel pada saat ini dengan begitu pesatnya perkembangan hotel, ini kita bicara sebelum pandemi kemarin. Begitu pesatnya perkembangan hotel, hampir setiap bulan itu ada hotel baru di seluruh Indonesia. Kemudian setiap hotel itu mempunyai SOP atau mempunyai apa yang disebut dengan strategi masing-masing dalam melayani tamu, baik itu di front office, di housekeeping, di F&B, semua punya strategi masing-masing. Nah, sehingga setiap hotel yang satu dengan hotel yang lain mungkin ada sedikit berbeda, tapi benang merahnya masih tetap sama ya. Front office itu mengerjakan apa, ya benang merahnya masih sama. Hanya mereka mempunyai strategi masing-masing. Jadi jangan kaget nanti ketika kalian on the job training di misalnya di Hotel Saripan Pacific dengan di Hotel Le Méridien, kok beda ya Pak? Di Hotel Saripan Pacific mengerjakan ini, di Méridien mengerjakan ini. Ya di Hotel Kartika Chandra misalnya front office-nya mengerjakan ini, bagiannya juga ini. Ya itu wajar karena mereka berinovasi seefektif mungkin. Saya kasih gambaran sekitar era 90-an awal itu, ini saya bicara di tempat saya kerja, itu yang namanya front office itu dibagi menjadi beberapa bagiannya. Misalnya ada concierge. Concierge itu yang menangani barang-barang tamu. Kemudian ada resepsionis atau ada front desk. Nah, front desk itu dibagi menjadi dua, ada resepsionis, ada front desk kasir. Ya, itu tahun 90-an. Kemudian ada telepon operator, kemudian ada business center. Oke. Nah, kemudian di tahun 95 itu dirubah, jadi front desk kasir dengan resepsionis itu dijadikan satu. Jadi kalau dulu sebelum dijadikan satu, resepsionis itu hanya menangani check-in, reservasi walk-in ya. Kalau dulu masih banyak walk-in, kalau sekarang kan reservasi kebanyakan udah online ya. Ada yang melalui travel online, ada yang melalui travel agent, ada yang melalui website dan lain sebagainya. Nah, resepsionis itu dulu hanya menangani proses check-in saja. Kemudian proses check-out, proses pembayaran dilakukan oleh front desk kasir gitu. Nah, sekarang udah dijadikan satu. Ya reception, ya front desk kasir. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, salah satu strategi untuk melayani tamu supaya lebih cepat dan lebih mudah. Oke, kita kembali ke materi pelajaran front office yang sesuai buku paket ya. Kita hari ini akan mempelajari yang bab pertama, yaitu peran penting front office, bagian-bagian dari front office, dan
peralatan dan formulir pada front office departemen. Nah, kita akan kupas satu persatu. Nanti kalau misalnya waktunya tidak cukup, kalian bisa pause dulu, nanti bisa dilanjutkan untuk melihat rekamannya di belakang atau di setelah jam pelajaran front office. Nah, peran penting front office itu apa saja? Kita sekarang kita simpelkan dulu cara pandang kita atau sudut pandang kita atau cara berpikir kita. Kita berpikir atau kita bayangkan bahwa kita datang ke sebuah hotel, ya, hotel. Nah, kita ketemu siapa dulu? Ketika kita turun dari taksi, ketika kita turun dari mobil, ketika kita masuk ke hotel tersebut, kita yang pertama akan ketemu dengan namanya doorman, ya, doorman. Jadi bagian-bagian front office itu ada concierge, ada resepsionis, kemudian ada telepon operator, ya. dari buku paket tersebut dibagi menjadi 3. Kemudian ada reservasi, ada 4 bagian yang besar. Di tempat lain mungkin ada business center atau bahkan memasukkan driver di departemen front office, itu bisa-bisa saja. Itu hanya masalah strategi aja. Kenapa Pak driver masuk ke front office? Karena di suatu hotel bisa saja tingkat penjemputan ataupun pengantaran tamu dari hotel ke bandara, mungkin dari hotel ke tempat wisata, itu sangat sering atau sangat banyak. Nah, sehingga ditaruhlah di front office, sehingga ketika ada kebutuhan akan driver, dia akan lebih cepat. Ada di suatu hotel lain ditaruh di engineering misalnya, ya bisa juga. Itu tergantung dari kebijakan dari masing-masing hotel tersebut. Nah, kita kembali ke bagian-bagian front office dulu. Ketika kita datang ke hotel, kita akan disambut oleh yang namanya doorman. Nah, kita berpikir ada 4 bagian besar tadi. Yang pertama concierge. Ya, concierge itu bagian dari front office yang menangani barang bawaan tamu, barang titipan tamu, barang titipan tamu itu bisa berupa mungkin tas, pakaian, bahan makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian juga surat menyurat gitu. Jadi ketika ada surat masuk ke hotel, biasanya masuk ke concierge dulu, kemudian nanti didistribusikan ke masing-masing bagian. Nah, ketika kita masuk ke hotel, kita disambut oleh doorman. Doorman itu adalah salah satu petugas di bagian concierge yang bertugas membukakan pintu, baik itu pintu mobil ataupun juga pintu gerbang hotel. Biasanya hotel menggunakan pintu yang layaknya setiap ada tamu dibukakan gitu. Ada juga yang hotel menggunakan pintu yang otomatis hingga terbuka atau tertutup sendiri. Tapi rata-rata menggunakan pintu yang memang dibuka. Tujuannya satu, lebih kelihatan elegan. Yang kedua juga ketika kita membukakan pintu, kita pasti greeting kepada tamu atau menyapa. Nah, itu salah satu ciri khas hotel adalah keramah tamahan, sehingga kita buka pintu selamat siang, macam-macam. Ada yang menggunakan salam begini, ada yang menggunakan salam begini, ada yang membungkuk gitu. Di greeting. Nah, pertama tadi doorman, bagian dari concierge. Kemudian ketika kita bawa barang, tentunya akan ditawarkan bantuan oleh yang namanya bellboy atau bellman. Nah, itu
masih di bagian concierge juga. Tadi doorman, kemudian ini bellboy, itu juga di bagian concierge ya. Itu kalau bellboy bertugas membawakan barang tamu ya. Ketika datang membawakan tamu, baik itu tas atau barang-barang bawaan yang lain, bisa dibawa langsung, bisa menggunakan troli. Nah, lalu diantarkan ke resepsionis. Nah, bagian bellboy ini selain hanya mengantarkan barang dari ketika check-in ke kamar, kemudian juga ketika check-out dari kamar kembali dibawakan ke mobil lagi, juga dia membawakan barang-barang pesanan. Misalnya sekarang kan modelnya sudah ada banyak kan, ada GrabFood, ada GoSend dan lain sebagainya. Itu mereka tidak bisa masuk ke kamar seperti GoSend, GrabFood, GoFood itu nggak bisa masuk ke kamar. Mereka hanya sampai di concierge, kemudian dari concierge akan ditanya ini untuk pesanan kamar berapa, dikonfirmasi benar, maka bagian concierge lah yang akan mengantarkan ke kamar. Itu petugas-tugas yang disebut bellboy tadi. Nah, kita kembali lagi, kita datang, dibukain oleh doorman, kemudian dibawakan barang oleh bellboy, kemudian kita ke resepsionis. Kalau saya lihat di buku paket ini, resepsionis masih dibagi antara resepsionis dan front office kasir gitu, atau front desk kasir. Jadi dibagi menjadi resepsionis dan front desk kasir, itu yang ada di sini. Nah, kita sudah melompat ke bagian lain. Kalau tadi kita ada di bagian concierge ya, ada bagian concierge, ada doorman, ada bellboy. Nah, kita sekarang berpindah ke bagian lain, yaitu bagian front desk. Kita sebutnya front desk. Front desk terdiri dari resepsionis dan front desk kasir ya. Jadi kita sudah belajar dua bagian penting yang ada di front office. Yang pertama concierge, yang kedua front desk. Nah, front desk ada resepsionis. Kita akan disambut oleh resepsionis tentunya. Nah, biasanya ditanyakan, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Nah, kalau kita misalnya kita akan check-in, maka tentunya kita menyampaikan bahwa ya saya akan check-in di hotel ini. Nah, seorang resepsion pasti akan menanyakan apakah sudah booking atau belum. Hal ini sangat penting karena ketika sudah booking, kita tinggal cek saja dari namanya atau kode bookingnya. Tentunya di situ ketika sudah dicek dapat datanya, proses check-in akan begitu cepat. Karena kalau orang sudah reservasi itu datanya sudah ada, bagaimana namanya siapa, check-innya hari ini sampai check-outnya kapan, tipe kamarnya apa, pembayarannya bagaimana, itu sudah ada di reservasi, sudah lengkap. Jadi petugas resepsionis akan sangat mudah untuk menyelesaikan proses check-in. Bahkan bisa hanya 5 sampai 7 menit sudah selesai. Paling tinggal nama saya ini, boleh kita pinjam ID-nya sebentar. Biasanya kita pinjam ID, KTP atau paspor, cocokkan sudah sesuai, registrasi di print, tanda tangan, dan diberikan kunci. Kalau untuk pembayaran yang sudah dilakukan, contoh pembayaran sudah dilakukan itu misalnya melalui travel agent, biasanya mereka udah bayar ke travel agent. Ada juga yang melalui company account. Company account itu dibayarin oleh kantor, itu juga sudah dibayar. Melalui
transfer deposit. Jadi sebelum check-in dia sudah tahu harganya berapa, nginep berapa hari, dia ada transfer deposit. Nah itu udah pembayaran udah dilakukan semua sehingga cepat dalam proses check-in. Nah ketika belum ada pembayaran, nah ini tugas resepsionis yang paling penting adalah selain data-data tadi tentunya masalah pembayaran ini. Nah, kalau pembayarannya belum ya harus deposit. Jadi dimanapun itu hotel kalau sudah check-in mereka pasti minta deposit. Nggak bisa sekarang ambil kamar dulu Pak, saya bayarnya besok. Nggak bisa. Itu akan berisiko besar nanti ketika tamunya check out tidak lapor akan kehilangan pembayaran. Kalau nanti ada barang yang terbawa atau rusak, misalnya ada yang pecah atau ada yang rusak di dalam kamar, nggak ada depositnya, maka hotel akan mengalami kerugian ya. Sehingga dimanapun hotel sekarang sudah memberlakukan deposit, sudah wajar, sudah biasa. Nah deposit itu biasanya lebih dari harga kamar. Artinya begini, misalnya harga kamarnya 500.000 dan saya menginap 1 malam nih, harga kamarnya 500.000. Hotel biasanya nggak mau dibayar 500.000, dia minimal 800.000 atau 700.000 atau 1 juta. Nah tujuannya untuk apa? Kenapa dilebihin dari harga kamar? Yang pertama, kalau misalnya tamunya check out tidak lapor dan ada barang yang terbawa, maka barang yang terbawa tersebut akan dicas, dimasukkan bill ke tamu tersebut. Nah karena ada depositnya jadi aman. Yang kedua, kalau tamu ada order makan atau minum di kamar, maka tamu tidak perlu repot-repot untuk membayar pada saat dia transaksi tersebut. Dia hanya cukup tanda tangan aja. Nah, nanti ketika depositnya sudah habis, biasanya baru diingatkan tamunya, Pak, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu, deposit Bapak telah habis, berkenan untuk ditambah kembali, ditambah lagi. Kalau misalnya tamunya nggak mau nambah deposit lagi, maka akan diberlakukan biasanya disebutnya cash basis atau cash on delivery ya, COD. Jadi kalau ketika dia makan room service ya dia pesan, ya setelah barang makanannya sampai di kamar dia harus bayar kalau depositnya sudah habis itu. Nah itu fungsinya deposit. Kenapa itu reception biasanya resepsionis mintakan deposit. Nah, itu bagian dari front office yang disebut resepsionis tadi ya. Kita kembali lagi, yang pertama bagian concierge, tadi ada doorman, ada bellboy. Di suatu di hotel tertentu ada juga yang disebut dengan greeter. Greeter itu biasanya perempuan, dia tugasnya menyapa tamu. Greeting dari kata greeting, menyapa tamu. Jadi dia kalau ada tamu datang itu dia welcoming atau menyambut, selamat pagi Pak, selamat siang. Tapi tidak hanya itu juga, seorang greeter juga harus menguasai semua produk yang ada di hotel tersebut, bahkan juga menguasai informasi-informasi yang sering diperlukan oleh tamu di sekitar hotel, misalnya tempat makan, tempat belanja, mungkin bank, embassy dan lain sebagainya. Dia harus menguasai. Makanya seorang greeter bukan hanya bisa mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tapi harus menguasai informasi-informasi tersebut gitu. Nah itu tadi bagian concierge, ada doorman, ada greeter, ada bellboy ya, 3 bagian. Kemudian tadi kita ke bagian front office yang berikutnya, yaitu
ada resepsionis. Nah, ketika kita check-in, maka kita akan dilayani resepsionis. Nah, setelah itu tamu akan ke kamar. Kita bayangkan kita sebagai tamu, jadi dari check-in di depan, saya kemudian ke kamar. Nah, ketika kita sampai di kamar, ada masalah dengan kamarnya, misalnya ada kerusakan, AC-nya kurang dingin, air panasnya keluarnya kecil. Nah, kita akan melapor ke resepsionis lagi. Nah, itu masih tugasnya resepsionis. Nah, atau misalnya perlu informasi sekitar hotel, misalnya di sekitar sini ada bioskop di mana, rumah sakit terdekat di mana, shopping center terdekat di mana, biasanya juga ke resepsionis. Kalau tadi saya sebutkan Twitter juga harus menguasai juga. Namun biasanya dari kamar kamu menanyakan informasi itu ke resepsionis. Dan pada intinya sebenarnya semua karyawan di hotel itu harus menguasai produk-produk hotel tersebut. Jadi entah itu front office, entah itu housekeeping, entah itu FB, entah itu engineering sekalipun harus tahu. Karena ketika kita bekerja, kita kan pasti nanti sering atau ada kalanya ketemu tamu. Seorang swimming pool lagi mau benerin seorang engineering lagi mau benerin lampu misalnya di koridor, ketemu tamu, ditanya, "Pak, swimming pool bukanya jam berapa?" Waduh, nggak tahu. Nah, itu menjadi kelihatannya hotel itu tidak oke, tidak profesional gitu. Karyawan itu tidak profesional sehingga kurang bagus di mata tamu. Ya. Jadi ketika nanti kalian di semester berikutnya, kalau nggak salah udah PKL, ketika Anda masuk biasanya ada briefing oleh supervisor. Nah, briefing ini biasanya menyampaikan hari ini ada acara apa saja, ada event apa saja di hotel tersebut. Nah, itu Anda harus ketahui, harus kuasai. Biasanya ketika kita masuk mau PKL juga udah ada kelas yang nanti diajarkan bahwa kita punya produk ini. Karena salah dalam menyampaikan informasi akan berakibat fatal. Contoh, misalnya Anda tidak menguasai informasi swimming pool tutupnya jam berapa, ditanya. Misalnya jam 8 malam. Kamu salah informasikan, swimming pool tutupnya jam 9, Pak. Nah, tamu ketika dengar jam 9, saya nanti mau renang jam 8. Dia datang ke swimming pool jam 8. Sudah tutup, Pak, tutupnya jam 8. Kemarin saya ketemu petugas dibilang jam 9. Ini menjadi komplain atau menjadi tamu menjadi mengeluh ya, komplain. Kok informasinya berbeda-beda? Nah, ini menjadi masalah. Makanya informasi itu harus kita kuasai. Nah, kembali tadi ke bagian front office yang kedua, yaitu resepsionis dan front desk kasir. Nah, front desk kasir ini tugasnya apa? Front desk kasir ini menangani mengenai semua tagihan-tagihan atau billing system yang digunakan oleh tamu atau tagihan-tagihan tamu yang mereka konsumsi, mereka gunakan sepanjang menginap ada di hotel tersebut. Nah, dia yang mencatat, bukan berarti mencatat secara manual ya, sekarang semua udah sistem, tapi dia yang memproses. Misalnya ada tagihan room service atau ada tagihan laundry, bagian FB mengerjakan room service-nya, disettle oleh kasir F&B, akan masuk ke sistem yang ada di front desk. Semua udah online. Begitu juga laundry seperti itu. Semua berpusat, setiap tagihan itu ada di front desk. Jadi ada di front desk kasir tersebut. Jadi semua tagihan yang ada di hotel itu yang benarnya seperti itu. Jadi baik tamu itu mengadakan acara di
di ballroom, mengadakan acara ruang meeting A, ruang meeting B. Ketika dia mau bayar, dia larinya ke front desk. Di restoran juga demikian. Ketika ada di restoran ada restoran kasir. Mereka juga bisa membayar kalau bukan tamu yang menginap, mereka bisa memang harus membayar di restoran tersebut. Tapi ketika dia menginap, maka dan ada deposit seperti yang saya sampaikan tadi, maka semua billing akan di posting ke front desk kasir. Nah, ketika semua billing sudah bisa diakses di front desk kasir, maka ketika check out mudah, tidak perlu telepon bagian sana, telepon bagian sini, kamar sekian check out, ada pemakai ini enggak, ada mungkin enggak seperti itu, karena semua sudah online di situ. Nah, ketika tamu check out, biasanya yang ditanyakan identitas. Misalnya tamu kita turun, selamat siang Bu, selamat siang Pak, bisa dibantu. Biasanya resepsi selalu akan bisa dibantu. Tidak boleh menebak-nebak, selamat siang Pak, selamat siang Bu, Ibu mau check out, Bapak mau check out nggak? Itu kurang sopan. Kesannya kita seperti mengusir tamu. Saya belum mau check out kok udah ditanya mau check out, nah seperti itu. Sehingga yang baik adalah ada yang bisa dibantu. Nah, tamu saya akan check out hari ini atau sekarang, ini tanyakan. Nah, untuk hotel-hotel tertentu biasanya di dalam kamar itu ada minibar, ya ditanyakan ada minibarnya, ada pemakaian minibar dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah dipastikan, Bapak kamar sekian atas nama ini ya Pak, oh iya udah benar dipastikan, karena kadang tamu saya mau check out Mas, kamar berapa Pak? 201. Nah, kita kalau nggak memastikan atas nama Pak Widya ya Pak 201. Nah, kita suka tamu juga salah. Kadang-kadang dia kamarnya 202, dia ngomong 201. Nah, kita bisa salah ngeprint bill yang akan dibayar tersebut. Makanya dipastikan ketika check out seperti itu oleh front desk kasir, dipastikan. Nah, ketika udah cocok nomor kamarnya ini, atas namanya ini, maka akan di print billnya akan disodorkan ke tamu. Minta persetujuan tamu apakah sudah benar atau belum. Itu tugas-tugasnya front desk kasir. Nah, nanti detailnya tugas-tugas front desk kasir apa yang dikerjakan kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian kita beralih dulu ke bagian front office yang selanjutnya, yaitu telepon operator. Nah, kalau kita bicara telepon operator pada saat ini, masih penting nggak sih Pak telepon operator di hotel saat sekarang gitu? Kalau saya tarik mundur kembali di tahun 90-an, kembali lagi tahun 90-an, saya mulai masuk hotel itu tahun 95, jadi ya sudah lumayan lama juga gitu. Jadi dari tahun 95 itu telepon operator itu sangat penting ya. Karena zaman dulu belum ada handphone, mulai banyak orang menggunakan handphone itu kalau nggak salah sekitar tahun mungkin 98 ya, 98, 99, 95 udah ada handphone, 90 udah ada handphone, tapi hanya orang-orang tertentu yang punya handphone. Dulu itu ada yang namanya telepon mobil, ada handphone, ada fax sekarang juga masih ada tapi udah jarang digunakan. Ada namanya telex gitu. Nah, telepon operator itu dulu di bagian front office itu sangat penting, dan dia mengerjakan diantaranya menerima telepon masuk baik dari luar maupun dari internal departemen dia yang ada di hotel tersebut, kemudian menyambungkan kamar tamu, karena di hotel biasanya tidak bisa kita dari luar telepon ke hotel langsung ke kamar, dan bisa melalui operator. Kemudian menangani fax ya, facsimile, fax yang masuk itu ditangani biasanya oleh operator. Kemudian menangani juga wake up call atau membangunkan tamu rata-rata di pagi hari. Jadi dulu
service yang namanya. Jadi tamu misalnya besok minta dibangunkan jam 4 biar nggak kesiangan atau nggak terlambat ke bandara, dia order ke operator, nanti operator yang membangunkan. Itu bukan pakai manual, rata-rata pakai sistem juga. Jadi operator punya sistem yang dia tinggal input nanti kamar berapa, minta dibangunkan jam berapa, dia input di sistem tersebut dengan komputer, hingga nanti teleponnya akan bunyi seperti pasang alarm gitu. Kalau nanti teleponnya tersebut diangkat oleh tamunya, berarti dianggap tamu tersebut bangun. Tapi kalau nggak diangkat, maka dia akan lapor, ada feedbacknya ya ke operator yang menunjukkan bahwa kamar sekian di wake up call tidak bangun. Dia ada feedbacknya ke sistem tersebut. Nah, kita baru membangunkan secara manual, ditelepon kembali biasanya secara manual. Kalau ditelepon juga nggak diangkat, biasanya operator akan minta tolong bellboy untuk mengetok pintu kamarnya untuk dibangunkan, seperti itu. Karena kalau tamu sudah minta dibangunkan tadi, udah order wake up call, dia udah nulis, karena itu ada formnya juga, form wake up call. Saya kamar 201 minta dibangunkan jam 4 pagi. Nah, ketika tamu itu tidak bangun, kesalahan kita tidak membangunkan, maka dia bisa menuntut ke hotel. Saya pernah, waktu itu saya pernah di bagian operator, teman saya satu shift lupa membangunkan, maka kita mengganti tiket pesawat pada waktu itu. Ya lumayan juga. Nah, itu resiko. Nah, itu hal-hal yang kelihatan sepele itu berakibat fatal. Maka perlu ketelitian dalam bekerja. Itu telepon operator ya. Nah, saat ini masih penting enggak? Ya masih penting, tapi tingkat kesibukannya telepon operator tersebut sudah jauh berkurang dengan adanya handphone ya. Jadi kalau dulu orang mau menghubungin temennya di hotel, waktu belum ada handphone, telepon ke hotel, minta disambungkan kamar sekian atas nama Pak ini, atas nama ini gitu. Enggak, telepon itu sering sekali bertumpuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan aja, kita misalnya ada punya kamar 200 kamar, kemudian yang anggaplah yang isi 100 kamar. Nah, petugas telepon operatornya waktu itu misalnya ada 3. Nah, itu melayani orang telepon masuk, telepon keluar, kemudian telepon, ada namanya dulu SLJJ gitu, sambungan langsung jarak jauh atau interlokal. Kemudian ada yang sambungan langsung internasional, SLI, ke luar negeri. Nah, itu tugas-tugas operator itu sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya handphone itu sangat berkurang. Sekarang orang telepon udah berkurang. Kemudian fax juga sekarang udah kecil sekali orang sekarang nge-fax. Semua biasanya udah di email gitu ya. Kalau dulu pakai fax gitu, jadi kita mau mengirim dokumen dikirim lewat fax. Nah, itu udah boros kertas juga. Kemudian kadang-kadang faxnya nyampe tamunya udah check out, jadi banyak yang terbuang gitu, atau banyak yang tidak efektif. Nah, sekarang udah ada email, orang kirim dokumen bisa lewat email ya. Jadi kemudian wake up call atau membangunkan tamu di pagi hari itu juga sudah berkurang, karena orang sudah bikin waker dengan HP ya. Jadi telepon operator sekarang biasanya sudah mulai di hotel-hotel di rangkap-rangkap. Telepon operator merangkap reservasi misalnya. Kemudian kadang malah udah di telepon operatornya udah ditiadakan, dia udah gabung dengan resepsionis atau dengan front desk. Seperti tadi yang saya sampaikan, beberapa hotel resepsionis dengan front desk kasir juga udah digabung. Operator demikian juga udah rata-rata digabung. Di tempat saya juga sudah digabung dengan reservasi. Jadi kalau dulu petugas reservasi sendiri, petugas operator sendiri, sekarang digabung. Dia bisa sebagai telepon operator,
ada booking kan dia juga handle juga, dia bisa input, dia bisa menjual kamar juga, jadi bukan hanya sebagai telepon operator saja. Nah, kalau itu bagian telepon operator tadi. Kita kalau kembali kita ke awal ya, bagian-bagian front office. Sebenarnya kita perannya malah kita lewati dulu. Ini kan ada peran front office, bagian-bagian dari front office, kita malah masuk ke bagian front office dulu, nggak masalah. Nah, tadi bagian front office ada concierge, kemudian ada resepsionis, kemudian ada telepon operator. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan reservasi section. Nah, kalau tadi saya sampaikan di tempat saya udah ada penggabungan antara reservasi dan telepon operator, maka di buku ini masih dipisah antara reservasi dengan telepon operator. Nah, bahwa saya sampaikan di sini, reservasi adalah bagian yang menangani pemesanan kamar, perubahan tanggal pemesanan, itu masih pemesanan kamar ya, pemesanan kamar atau booking kamar, baik yang reservasi melalui telepon, melalui online, atau yang melalui online ini bisa dibagi-bagi banyak ya. Ada yang melalui email, orang mau pesan kamar, dia email ke emailnya hotel, emailnya reservasi itu ya. Nah, dia harus bisa menangani itu. Orang booking melalui telepon langsung ke reservasi, dia harus bisa menangani itu juga. Nah, sumber-sumber reservasi itu dari mana saja? Sekarang makin banyak sumber reservasi itu ya, bisa dari company, bisa dari travel agent tadi, kemudian bisa dari perorangan, bisa dari online travel agent. Travel agent ada online travel agent. Kalau online travel agent itu dia berbasis online, misalnya kayak sekarang Traveloka, Pergi-Pergi, kemudian Aladin, macam-macam lah sekarang aplikasi-aplikasi online travel agent gitu, tiket.com. Nah, kalau travel agent itu yang masih berbasis manual, biasanya dia ada perwakilannya di bandara, ada di stasiun, ada di terminal, ada di pusat-pusat bisnis gitu. Dia buka counter, kemudian dia menawarkan hotel A, hotel B, silakan Pak mau nginap di hotel A, hotel B, harganya sekian. Nah, dia bisa bikin voucher, kemudian nanti dia telepon ke hotelnya, booking, dan tamunya datang mau voucher. Itu travel agent. Kalau online travel agent dia udah sistemnya udah berbasis online, biasanya dia udah informasinya dan lain sebagainya, dia udah melalui digital gitu. Jadi kita sebutnya e-commerce ya, e-commerce. Jadi sekarang semua serba canggih. Bahkan dia udah bisa, mungkin dia juga udah ada beberapa hotel juga udah bisa diberi akses. Misalnya hari ini online travel agent A diberi kuota untuk menjual sekian kamar, terlalu lebih sekian kamar, dia udah bisa langsung input gitu. Nah, itu di bagian reservasi. Nah, kalau kita bicara dari keempat bagian tersebut, memang yang paling kompleks itu ada di yang kita sebut front desk atau resepsionis dan front office kasir tadi. Karena di front office kasir atau di front desk tersebut, di resepsionis tersebut, dia harus bisa booking, dia harus bisa check in, dia harus bisa check out, dan dia juga harus bisa upselling.
menjual sebagai marketing. Nah, kita sekarang kembali ke depan lagi ke peran-peran front office departemen. Nah, kalau kita buka di halaman yang kedua, di situ ada diagramnya, peranan bagian kantor depan. Kita dari atas searah jalur jam. Yang pertama adalah pemberi informasi. Sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap orang yang bekerja di hotel, setiap karyawan, bahkan anak training pun wajib mengetahui informasi-informasi baik itu produk ataupun kegiatan pada hari itu. Ya. Namun dalam konteksnya ini resepsionis lebih dari itu. Ya. Orang ke hotel datang, misalnya sebuah hotel punya beberapa ballroom, dia mau ada acara pernikahan di hotel tersebut, menanyakan ada undangan, dia tanyanya ke resepsionis. Ada orang misalnya mau sewa ruangan untuk mengadakan acara, dia tanya pasti ke resepsionis, karena front desk atau front office itu posisinya di depan, pasti posisinya di depan. Dan saya bilang semua bagian di hotel itu penting karena dia saling melengkapi, bukan mengecilkan bagiannya lain, tapi front office pasti ada di setiap hotel. Ya, mau hotel budget, mau hotel non bintang, mau hotel melati, pasti ada di front office. Karena dia bagian pertama daripada tamu yang ketemu tamu itu front office. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kantor depan, front office-nya. Nah, dia itu sebagai wajahnya hotel tersebut. Nah, maka dari itu setiap petugas front office harus benar-benar menguasai baik itu produk, fasilitas, orangnya juga harus ramah, harus yang punya empati, dan dia harus yang punya jiwa untuk jiwa ingin menolong, ingin membantu, seperti itu, sehingga ketika orang datang ke situ nyaman. Tapi ketika dia sampai front office-nya udah merasa tidak puas atau merasa kecewa, maka walaupun nanti makanannya enak, mau kamarnya bagus, AC-nya dingin, udah kesel duluan. Makanya di depan itu harus benar-benar menservis tamu dengan baik, melayani tamu dengan baik, memberi informasi. Reception memberi informasi semua kegiatan pada saat di hotel, semua fasilitas di hotel tersebut reception harus menguasai. Berapa kamar yang tersedia pada saat itu, berapa kamar yang harga kamar pada saat itu, karena setiap hotel beda-beda dalam menerapkan harga kamar. Jangan salah, ada yang pagi kamar standar harganya 500, ketika nanti malam hari udah jadi 700, ada. Kenapa seperti itu? Karena biasa misalnya ada yang pagi mahal, malamnya murah, ada juga. Semua tergantung dari strategi masing-masing. Biasanya kalau akupansi makin tinggi, kamar itu kan makin mahal. Tapi kalau kamar akupansinya rendah, tingkat huniannya rendah, kamar kosong, dia pasti murah. Karena penjualan kamar itu dikategorikan perishable. Perishable itu apabila hari ini tidak terjual, ya sudah tidak bisa disimpan, tidak seperti barang gitu. Misalnya kita jual sepatu gitu. Nah, sepatu hari ini kita punya 10, nggak bisa dijual, kita bisa jual besok lagi gitu. Kalau kamar hari ini nggak laku, ya sudah, kita nggak bisa simpan, besok udah ganti tanggal, udah loss market kita kemarin, pendapatan kita kemarin. Itu namanya perishable. Sama dengan kursi pesawat, kursi kereta api dan lain sebagainya. Ketika dia udah jalan kosong, ya udah lewat revenue kita, pendapatan kita pada saat itu. Jadi harus pintar-pintarnya kita menjual. Itu tadi memberi informasi. Kemudian kita ke kanan, penjual. Reception harus bisa sebagai marketing juga.
bagaimana triknya menjual kamar, bagaimana kita mempengaruhi orang biar membeli kamar kita, meyakinkan. Nah itu, jadi bukan hanya front office itu bukan hanya menerima tamu aja gitu, tapi juga harus bisa menjual gitu. Trik-triknya pasti ada. Kemudian sebagai wakil manajemen, nah artinya gimana? Sebagai wakil manajemen seperti ini, bahwa di front office itu 24 jam. Nah biasanya manajemen itu tidak bisa setiap saat ditemuin dan lain sebagainya, maka ketika ada orang yang ingin ketemu dengan bagian manajemen, ya ketemunya dengan front office dulu. Nah nanti front office kalau misalnya bisa diputuskan di situ atau diberi kewenangan untuk memutuskan sesuatu oleh front office, maka tidak perlu sampai nanti tinggal direport ke manajemen. Tapi kalau misalnya tidak, maka front office yang akan membuat janji dengan manajemen, dengan orang yang ingin ketemu. Makanya front office itu juga bisa disebut dengan wakil manajemen. Kemudian penyimpanan data, artinya di sini adalah data-data tamu ya, data profilnya tamu ya ada di situ. Kemudian data check-in, data check-out, data pembayaran dan lain sebagainya dari situ. Nah ada salah satu data yang disebut dengan guest history card ya. Guest history card itu daftar riwayat kunjungan tamu. Jadi misalnya saya langganan ke hotel A gitu ya, kita sering check-in di situ. Di situ ada historinya, tanggal berapa, bulan ini berapa kali dia check-in, berapa malam dia pernah tinggal di sini, tanggal lahirnya kapan, dia order makanan apa saja. Nah itu bisa dipelajari oleh marketingnya. Oh bapak ini sukanya misalnya setiap check-in ke sini pesan makanan misalnya nasi goreng. Nah ketika dia udah dibuat seperti sebuah statistik seperti itu, maka dia tahu oh tamu ini kesukaannya nasi goreng, maka ketika tamu itu datang mungkin ke restoran, waiternya langsung akan nawarin nasi goreng. Nah itu salah satunya. Profilnya tanggal berapa dia lahir, nah misalnya tanggal sekian. Nah ketika pas dia datang ke situ pas ulang tahunnya dia, maka dari PR atau dari marketing akan memberi surprise dari pihak hotel tentunya, ucapan selamat ulang tahun. Nah itu hal-hal seperti itu membuat tamu merasa dihargai, merasa dispesialkan. Nah tamu akan kembali lagi. Itu salah satu trik marketing, itu yang berhubungan dengan penyimpanan data ya. Kemudian peran front office sebagai diplomatis ya. Diplomatis itu bisa apa ya, seperti bergaining gitu ya, misalnya bukan ngeles tapi antara pendapat tamu dengan pendapat kita, bagaimana supaya kita bisa mempengaruhi tamu tersebut agar bisa sepaham dengan pendapat kita dengan beberapa alasan-alasan yang tepat seperti itu. Diplomatis. Kemudian ada lagi sebagai pemecah masalah ya. Setiap permasalahan itu memang ada yang bisa langsung diselesaikan di bagian front office, ada yang memang tidak bisa diselesaikan di front office dan harus ke tingkat manajemen. Nah, kalau misalnya ada masalah tamu, contoh, nah ini tugasnya resepsionis sebagai pemecah masalah itu, atau front office sebagai pemecah masalah. Misalnya ada tamu kamarnya panas, nah AC-nya kurang dingin misalnya, dia lapor ke front office. Apa solusi yang ditawarkan oleh front office sebagai pemecah masalah? Ditawarkanlah kepada tamu, Bapak boleh kami minta waktu untuk diperbaiki AC-nya. Kita koordinasi dengan engineering berapa lama kira-kira memperbaiki AC-nya.
sekian menit kita sampaikan ke tamunya, Pak ini kalau diperbaiki sekian menit atau sekian jam. Tapi kalau Bapak tidak berkenan dan ingin cepat istirahat, apakah Bapak berkenan saya pindah kamar? Nah itu misalnya, itu salah satu solusi. Kemudian misalnya kamarnya dia pesan satu single bed di kamar standar gitu, ternyata kamarnya penuh gitu. Biasanya kalau penuh itu dia udah booking, tapi di sini extend atau perpanjang sehingga kamarnya yang di standar penuh. Nah bagaimana? Kita tawarkan, kita upgrade misalnya, itu salah satu pemecah masalah. Atau misalnya ada komplain, dia misalnya mencuci pakaiannya di laundry, kemudian misalnya ada yang kena luntur oleh pakaian lain gitu, sehingga tamunya komplain, marah dan lain sebagainya. Nah itu biasanya resepsionis akan memberikan solusi, misalnya apakah kita permohonan maaf, kemudian kita berikan complimentary kamar seperti itu. Nah itu salah satu contoh-contoh masalah-masalah di bagian front office. Itu semua front office yang kemudian peran yang terakhir sebagai humas, ya, sebagai humas atau PR sekarang kerennya kayak public relation atau humas. Ya, front office sebagai humas harus bisa menyampaikan informasi yang memang bisa dikonsumsi oleh tamu dengan baik, kemudian menyampaikan informasi kepada karyawan juga. Misalnya contoh sebagai humas, liftnya seharusnya misalnya beroperasi 4, kemudian karena satu dan lain hal yang 2 rusak, sehingga tamu itu harus menunggu lama untuk naik ke kamar. Nah itu dia harus menyampaikan sebagai humas, mohon maaf Pak, liftnya sedang ada perbaikan dan kita sedang perbaiki, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, semoga tidak terulang lagi. Nah itu sebagai humas bisa seperti itu ya. Kemudian misalnya ke karyawan juga, misalnya hari ini ya banyak tamu-tamu VIP, kita sampaikan ke karyawan bahwa hari ini banyak tamu-tamu VIP agar lebih berhati-hati lagi dalam melayani tamu, misalnya seperti itu. Bukan berarti kalau tamu bukan VIP tidak berhati-hati, enggak, tapi ini lebih ekstra hati-hati sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Artinya kalau misal, kenapa sih VIP itu kadang-kadang mempunyai treatment yang berbeda-beda. Misalnya tamu VIP sedang rapat gitu, kalau rapat-rapat biasanya petugas siapa aja bisa masuk, waiter siapa aja bisa masuk. Tapi kalau VIP biasanya waiternya dibatasin berapa orang dan yang mana aja yang bisa masuk dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh treatment yang untuk VIP. Nah saya kira tidak perlu banyak-banyak dulu yang kita pelajari, nanti malah tidak banyak yang terserap. Jadi ada rasa simpulkan, tadi kita sudah mempelajari. Yang pertama adalah bagian-bagian front office, ada concierge, ada front desk yaitu resepsionis dan front desk kasir, kemudian ada telepon operator, kemudian ada reservasi. Kemudian peran-peran penting front office sebagai pemberi informasi, penjual, wakil manajemen, penyimpanan data, diplomatis, kemudian pemecah masalah dan humas, ya, semua ada di buku ini. Kemudian pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari lagi lebih detail mengenai
tugas-tugas daripada masing-masing bagian tersebut. Nah, kalian juga udah bisa baca di buku paketnya. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ke saya melalui nomor WA 0812 96900 699 ya. Saya ulang 0812 96900 699. Silakan diketik aja, misalnya saya nama siswa SMK Makaraya 2 kelas 11 ingin bertanya, nah gitu ya, jadi memperkenalkan diri dulu itu, nanti saya akan balas gitu. Kemudian saya juga melampirkan tugas melalui Google Form yang saya share juga di grup PJJ kelas 11 ini. Silakan dikerjakan, itu sebagai tugas dan juga sebagai bukti absensi, selain absensi yang mungkin sudah diabsen oleh Bapak Ibu guru, tapi tugas tersebut juga nanti mempunyai nilai absensi juga, karena ketika Anda mengerjakan tugas tersebut kan pasti akan kerekod. Linknya sudah saya lampirkan di grup PJJ, nanti dibuka aja tugasnya untuk office tugas pertemuan pertama. Saya kira pertemuan hari ini cukup sekian, dan selamat menjalankan atau menempuh pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.